Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Kamis 29 Februari 2024. Bersama saya Pendeta Yefta Setiawan Trisgunadi. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk hari baru pemberian-Mu. Sebelum melakukan aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kami akan merenungkan sabda-Mu. Mohon Roh Kudus berkenan menerangi hati dan pikiran kami, agar dapat memahami firman-Mu dengan baik, dan juga memampukan kami untuk melakukan yang Tuhan kehendaki. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Hidup. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan kitab Yesaya pasal 58 ayat 6 dan 7 yang akan menjadi dasar untuk renungan pada pagi ini. Tuhan berfirman sebagai berikut. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Dan renungan untuk pagi ini saya beri tema, bagaimana kabar puasa atau pantangmu? Saudara-saudara, saat ini kita berada dalam hari-hari di Minggu Prapaskah kedua. Salah satu kegiatan yang dianjurkan dalam masa Prapaskah adalah berpuasa atau berpantang. Bagaimana kabarnya puasa atau pantang Anda? Puasa atau pantang apa yang Anda lakukan? Semuanya berjalan lancar dan baik-baik sajakah? Ada orang Kristen yang menyampaikan bahwa dalam masa Prapaskah dia memilih pantang makan daging apapun. Ia juga menyampaikan alasannya mengapa memilih pantang makan daging, yaitu karena ia tidak sering makan daging. Daripada masih sekali-kali makan daging, maka dalam masa Prapaskah dipantang sekalian. Dan ia merasa baginya itu hal yang tidak sulit untuk dilakukan, karena dalam kesehariannya memang ia sering tidak makan daging. Istilahnya sudah terlatih. Nah, bagaimana saudara-saudara menyikapi pilihan dan alasan pantang orang ini? Sepakatkah kalau saya katakan orang ini keliru dalam memahami arti pantang yang dilakukan dalam masa Prapaskah? Karena pantang yang dipilih itu seharusnya adalah hal atau sesuatu yang selama ini justru disukai atau yang biasa dilakukan. Sehingga saat melakukan pantang ini merasakan betapa tidak mudah menjalaninya. Butuh perjuangan, butuh penyangkalan diri. Kita tahu bukan bahwa tujuan puasa atau pantang bukan untuk diet, mengurangi berat badan, menurunkan kadar kolesterol atau gula darah, dan sebagainya. Juga utamanya bukan sekadar soal tidak makan atau minumnya itu sendiri, melainkan ada makna yang lebih dalam, yaitu bagaimana kita berlatih menahan diri dan mengendalikan keinginan atau nafsu kita, yang tentunya akan bermanfaat bagi kita dalam mengendalikan diri dan keinginan kita di dalam keseharian hidup kita, terutama dalam hal melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan apa yang semestinya tidak dilakukan. Hal ini jelas di dalam ayat yang kita baca tadi.
Di situ kita dapat melihat puasa seperti apa yang Tuhan kehendaki, yang berkenan kepadanya, yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Puasa termasuk di dalamnya juga pantang. Pertama-tama jelas bukan soal lahiriah tidak makan dan minumnya, tetapi terutama mengenai berpuasa atau memantang perbuatan-perbuatan jahat dan lalim dalam kehidupan sehari-hari. Yang terjadi di Israel waktu itu, mereka melakukan puasa, namun sikap dan perilaku mereka tetap jahat, suka berbantah dan berkelahi, memeras orang-orang miskin, dan menindas sesama mereka. Dan dengan terang-terangan Tuhan menolak puasa mereka. Saya kira hal yang sama akan Tuhan lakukan pada kita apabila kita tidak mengubah sikap dan perilaku kita yang tidak baik menjadi baik dengan puasa atau pantang yang kita lakukan. Nah, apa yang mau kita ubah dari sikap dan perilaku kita supaya kita bisa melakukan yang seharusnya kita lakukan dan tidak melakukan yang semestinya tidak kita lakukan? Mungkin misalnya, bagi kita yang gampang marah, kita bisa melakukan puasa marah atau pantang marah ketika kita tersinggung, ketika kita tidak diperhatikan, tidak didengarkan, dibuat tidak sabar oleh orang lain, dan sebagainya. Bagi yang suka malas dan menunda-nunda pekerjaan, bisa melakukan pantang bermalas-malasan, sehingga ketika ada pekerjaan kita langsung mengerjakannya. Banyak hal yang bisa dipantang. Pantang berbohong, pantang menyombongkan diri, pantang atau puasa menyakiti hati orang lain, dan sebagainya. Singkatnya, kita dapat melakukan pantang atau puasa terhadap hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak terpuji. Di saat yang sama, kita mendorong diri kita untuk melakukan hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kebaikan bagi diri kita dan terutama bagi kebaikan hidup bersama. Butuh pengendalian dan penyangkalan diri, memang tidak mudah dan butuh perjuangan untuk melakukannya, betul. Namun di dalamnya terdapat makna berpuasa dan berpantang yang sesungguhnya. Syukur-syukur, dan siapa tahu dengan 40 hari memantangnya atau berpuasa tidak melakukannya, maka hal-hal tidak baik, kebiasaan-kebiasaan buruk, perbuatan-perbuatan yang tidak benar itu menjadi hilang. Dan kita mempunyai hal-hal baru, kebiasaan-kebiasaan baru, perbuatan-perbuatan baru yang sebaliknya, yang baik. Kalau bisa terjadi, tentu patut kita syukuri, bukan? Karena kita menjadi semakin dapat melakukan yang diperkenan oleh Tuhan. Dan yang jangan terlupakan dari firman Tuhan tadi, puasa atau pantang kita mesti disertai dengan tindakan kasih kepada sesama. Dengan mau hidup berbagi, kita diingatkan tadi pada tanggung jawab kita terhadap orang-orang yang membutuhkan, yang hidupnya susah, dengan berbagi makanan, menyediakan pakaian bagi yang tidak punya. Kita berusaha melakukan apa yang kita bisa lakukan. Di dalam masa Prapaskah ini kita juga dihimbau, bukan? Untuk menyisihkan dana yang mestinya kita pakai untuk membeli makanan dan minuman kita, tetapi kita tidak memakainya karena kita berpuasa atau berpantang, yang kemudian kita kumpulkan dana tersebut untuk kemudian nanti kita berikan kepada yang memerlukannya dan kiranya menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan kembali pada makna puasa atau pantang yang kami lakukan di dalam masa Prapaskah yang sedang kami jalani. Kiranya puasa dan pantang yang berkenan kepada Tuhan dapat kami lakukan,
sehingga kami dapat menjadi orang-orang Kristen yang semakin baik dalam kebiasaan dan perbuatan kami sehari-hari. Hal-hal baiklah yang kiranya kami lakukan, serta puasa atau pantang kami dapat menjadi berkat, bukan saja bagi diri kami sendiri, tetapi juga bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, kiranya masa Prapaskah menjadi berkat bagi kita dan sesama kita.